Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat,
sampai ke sungai yang di Araba. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan yang benar dari Amos pasal 6 mengenai rasa tentram yang palsu. Nabi Amos dengan hikmat Tuhan mengatakan dengan tegas, celaka orang-orang yang merasa aman, yang merasa tentram, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang berkedudukan, yang merasa hidupnya lebih baik dari orang lain. Mereka lupa bahwa semua itu anugerah Tuhan yang seharusnya dipakai untuk menolong orang-orang susah hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena mereka menolak untuk taat kepada firman Tuhan, mereka merasa keadaan hebat itu karena kuasa mereka. Mereka tidak sadar itu adalah pemberian dan titipan Tuhan. Maka Tuhan berkata, rumah besar yang mereka banggakan itu akan dirobohkan menjadi reruntuhan. Rumah kecil akan menjadi rongsokan. Apa yang mereka lakukan akan Tuhan gagalkan. Karena mereka tidak menghargai Tuhan dan tidak berbelas kasihan kepada orang susah, maka mereka akan dihajar, dibuang, mengalami kesusahan, supaya mereka tahu bahwa tindakan penghukuman Tuhan itu supaya mereka bertobat. Kalau mereka kuat, kalau mereka mampu melakukan yang kelihatannya hebat, itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga harus menjalani hidup takut akan Tuhan, harus peduli kepada orang-orang susah yang ada di sekeliling, supaya orang-orang susah itu bisa bersyukur kepada Tuhan karena mengalami perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi Tuhan tidak mau kita lupa bahwa berkat keselamatan, kehidupan, berkat rohani, berkat jasmani itu semua dari Tuhan, titipan Tuhan, dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Berbagai bencana, peristiwa buruk seharusnya membuat kita berhikmat, menjadi petunjuk, tuntunan hidup langkah kita selanjutnya, bahwa manusia amat sangat terbatas. Kuasa, kemuliaan, kekuatan itu milik Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh lupa hidup untuk mengabdi kepada Tuhan, hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Ibadah kita adalah ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Peduli kepada sesama yang susah. Hormat sungguh-sungguh. Kalau kita merasa tentram karena kita hebat, kita kaya, kita berkuasa, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam Amos 6 katakan itu tentram yang palsu. Karena semua yang kita peroleh dalam hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudaraku, mari kita introspeksi diri, jangan sampai dihajar Tuhan, tetapi waktu diajar Tuhan, ya, kita mau dengar dan mau bertobat. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Jadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.